Halo, selamat datang lagi di Area Games ID. Kali ini gue bakal bahas OLED Gaming Joy-Con Controller untuk Nintendo Switch. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu di paket penjualannya ini kita dapat manual, kemudian ada kabel USB Type-C, grip, dan juga Joy-Con-nya. Pertama kita akan bahas dari bodinya dulu. Bahannya ini terbuat dari plastik, di bagian atasnya polos, sementara untuk bagian bawah ini ada tambahan tekstur. Teksturnya di sini tuh ngebantu kita biar nggak terlalu licin, jadi lebih enak gitu buat dipegangnya. Karena ukuran bodinya ini lebih besar dari Joy-Con, tentunya akan ngebuat Switch kita ini jadi lebih berat. Tapi di satu sisi dia jadi lebih enak buat digenggamnya. Gripnya itu jadi lebih pas gitu. Nah, untuk yang tangannya kecil justru sebaliknya ya, mungkin controller ini tuh agak kurang nyaman karena ukurannya yang lebih besar. Berhubung switch-nya ini jadi tambah besar, maka kalian tuh butuh case atau pouch yang lebih besar juga. Untuk pouch standar yang ada di pasaran, dia ini nggak masuk ya. Kalian butuh pouch yang besar yang khusus untuk controller model kayak begini. Untuk pairingnya ini ada dua cara. Pertama, kalian bisa neken tombol yang kecil ini atau langsung dipasang ke tablet Switch-nya. Kedua cara ini akan kedetek sebagai Joy-Con di Nintendo Switch. Untuk fiturnya sendiri ada beberapa fitur yang dimiliki OLED Joy-Con ini. Yang pertama itu dia bisa wake up untuk Switch-nya. Ini sering banget ya jadi pertanyaan untuk sebuah controller yang ada di Switch. Jawabannya dia bisa wake up. Lalu adanya tombol turbo dan juga back button. Ini cocok sih buat mengganti L3 dan R3. Jadi kita nggak perlu repot buat neken tombolnya. Berhubung fungsinya ini sama seperti Joy-Con, tentunya kalian juga bisa main berdua dengan cara membagi controller ini. Megangnya emang kurang nyaman sih kalau menurut gua, karena desainnya itu emang dibuat untuk main sendiri sih sebenarnya. Tapi ya seenggaknya bisa lah dipakai main berdua kalau dalam kondisi darurat. Controller ini juga support gyro. Nih, lihat. Asik ya. Sayangnya dia itu nggak ada NFC, jadi kalian nggak bisa pakai fitur amiibo di sini. Selain itu, di controller ini juga ada getarnya. Tingkatan getarnya ini juga bisa diatur ya, mau seperti apa. Tapi emang nggak sedetail punya Joy-Con sih, getarnya cuma dret gitu doang. Kurang detail kalau menurut gua. Kemudian adanya lampu RGB yang bisa kalian gonta-ganti warnanya. Total ini ada 8 pilihan warna yang bisa kalian pilih. Modenya juga bisa kalian ganti ya. Untuk analognya juga di sini lebih besar dan lebih enak buat ngegerakinnya dibanding Joy-Con. Lebih leluasa di arahnya. Contohnya kalau kita lagi main FIFA, ngegerakin pemainnya tuh jadi lebih luas. Di padnya ini modelnya nyatu, nggak terpisah-pisah. Beberapa orang sih ada yang nggak suka ya di pad model nyatu kayak begini. Kalau gua sih fine-fine aja. Tapi untuk tombol L1, R1 atau LR, ini kadang kalau kita neken di ujung paling atas itu tuh suka nggak masuk. Jadi harus agak ke bawah sedikit, jangan di ujung banget nekennya. Sementara untuk tombol lainnya sih nggak ada masalah. Bisa gue bilang ini lebih enak lah mencetannya dibanding Joy-Con. Tombol-tombol ini juga lebih mendelep ya ke dalam dibanding versi Joy-Con, jadi lebih enak sih untuk nekennya. Oh iya, kalau menurut gua harusnya sih si tombol ABXY ini dikasih warna lagi hurufnya, nggak polos hitam kayak begini. Mungkin bisa dikasih warna putih gitu biar lebih kelihatan ini tuh tombol apa ya. Untuk masalah baterai ini termasuk awet kalau gue bilang, karena dari barang ini datang sampai Switch gua dicas 2 kali, Joy-Con-nya ini masih tetap berfungsi, masih ada baterainya. Padahal gue main sambil nyalain lampunya loh. Dan untuk ngecasnya ini dia pakai kabel USB Type-C, portnya ini ada di bagian bawah. Jadi dia nggak nyedot dari si switch-nya. Dengan harga 679.000, dimana harganya ini lebih murah dari Joy-Con, atau kalau dibanding merek lain kayak Ine atau Hori yang harganya mirip-mirip lah.
Tapi si OLED ini ada beberapa keunggulan. Pertama tentunya ya dari garansi yang ditawarkan. Seenggaknya selama setahun ke depan itu kita bisa tenang lah kalau Joy-Con ini bermasalah. Tinggal kita klaim aja garansinya. Kedua, kita dapat tambahan grip biar kita bisa main lebih enak secara terpisah dari tablet Switch-nya. Terakhir, mungkin fitur-fitur unggulan yang nggak ada di merek lain ya, yang gue sebutin tadi di awal. Sayangnya warna dan desainnya aja kali ya yang nggak sebanyak kompetitor lain. Jadi kita cuma punya dua pilihan, kalau nggak putih polos ya merah biru. Jadi buat kalian yang lagi nyari alternatif dari Joy-Con tapi budgetnya ini nggak terlalu banyak di 600 ribuan, kalian bisa pertimbangkan untuk ambil OLED gaming Joy-Con ini. Oke, paling segitu aja ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!